Desta. Kalau ngomongin anak bangsa yang punya karya membanggakan di kancah internasional, memang nggak ada habisnya ya. Setuju sekali. Iya kan? Ya, sudah banyak sekali anak muda Indonesia yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan segala macam prestasinya. Mulai dari bidang musik, ya kan? Musik. Film, fashion, dan juga lain-lainnya. Yes, dan ini ada sebuah artikel film Half World. Film apa itu? Nah, bintang tamu kita satu ini, Ya. dia ini direkturnya. Direkturnya film Half World. Half World. Apa? Yang tayang di HBO. Apa namanya? Half World. Half Words. Tuh. Ini tuh, artikel itu. Half Words, serial baru HBO Asia karya Joko Anwar. Wah. Tanpa banyak cincong, langsung kita hadirkan ini dia, Joko Anwar. Joko Anwar. Sutradara kontroversial. Silakan. Sini lu. Nah, Joko. Jok, ceritain sedikit Half Words ini. Gue udah lihat di Twitter lo juga, lo rame udah woro dari kapan tahu? Kan udah kurus sekarang. Serial TV Half Words. Half Worlds. Serial TV pertama gue. Kebetulan gue udah lama kepingin bikin serial TV. Ya. Tapi yang nawarin kebetulan HBO Asia. Ya udah, daripada nggak ya ambil aja ya. Yang nawarin Asia. Asia. Serial pertama, tapi Udah beres? Asia. Udah, akan tayang di HBO tanggal 29 November untuk episode pertamanya, season pertama. Season pertama. Nah, itu serial televisi. Sekarang kalau ngomongin film, kemarin ada A Copy of Mine. A Copy of My Mind. Copy of My Mind. A Copy of My Mind. Chico dan juga Tara Basro. Tara Basro. Itu film berat lagi kah dari seorang Joko Anwar? Oh enggak, ini film bisa dibilang film gue yang paling ringan karena genre-nya romantic drama. Sebelumnya kan gue bikin Modus Anomali, thriller, misteri. Sebelumnya ada Pintu Telarang Kala, tapi sekarang gue balik ke genre romantic. Oke. Ada komedinya nggak? Kalau lo setengah gila lucu mungkin ya. Nah, kan Enggak. Ini satir. heartwarming, ini membuat kalau lo nonton akan membuat hati lu hangat gitu karena memang gue mau bikin time capsule tentang Jakarta Indonesia sekarang. Jadi kita syutingnya juga di lokasi yang real, kita kebanyakan menggunakan lokasi yang real, kita nggak bikin set dan orang-orang yang ada di lokasi itu yang kita ajak untuk main film kita. Jadi memang dibikin sangat real karena kita mau bikin time capsule di mana kalau orang nonton film ini 20 tahun dari sekarang bisa melihat Jakarta Indonesia tahun 2015 gitu. Oke. iya. Ini bukannya lebih lo ikutin festival lebih dulu ya baru-baru? Iya, sebenarnya kalau gua masukin film gua ke festival itu pertimbangannya karena pertama untuk promo ya, karena kita nggak punya dana yang besar untuk promo secara konvensional di TV nasional atau pakai media ruang kayak billboard. Jadi kita menggunakan festival supaya awareness orang tentang film ini semakin lama semakin tumbuh gitu. Saya dari luar dulu baru ke Tapi dalam bakal jadinya gitu ya. di sini kan? Bakal tayang Februari 2016. 2016, Februari 2016. Ya. Oke, kalau ngobrolin sebagai seorang filmmaker, target lo apa, Jok? Target? Kalau gue tuh bikin... Award kah? Oh enggak. Enggak gini. Gue tuh bikin film karena ada yang mau gue katakan ya. Jadi kalau misalnya gue bikin film pasti ada sesuatu yang ingin gue katakan. Kalau award, festival itu sebenarnya bunga-bunga kehidupan lah. Bonus gitu. Karena yang paling penting kalau misalnya film kita ditonton orang dan orang bisa bilang, oh ini film gue bisa ngerasain banget. Si karakter yang ada dalam film ini gue bisa ngerasain bahwa ini juga hidup gue itu yang sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh apapun gitu. Oke, jadi begitu tidak ada karya dalam setahun Joko Anwar berarti dalam setahun itu lo nggak pengen ngomong apa-apa, nggak pengen mengatakan apa-apa dalam artian gitu ya? Biasanya gue bikin film 2 tahun sekali karena bikin filmnya setahun, terus tahunnya itu jalan-jalan festivalnya itu. Iya. Tapi nih ada beberapa fun fact yang kita mungkin banyak belum tahu tentang Joko Anwar ya. Yang pertama, Joko Anwar tidak suka memajang poster film hasil buatan sendiri atau piala yang didapatkan dari suatu penghargaan. Bahkan di kantornya pun nggak ada satupun poster atau piala yang dipajang, benar? kenapa? Karena
gue kalau misalnya ngelihat poster film gue sendiri kayak nggak move on gitu. Gue kepingin itu kan udah dibikin ya, kita mikirin film yang lain Ya aja, udahlah ya, project gitu. yang baru gitu. Kalau piala itu, aduh malu gitu ya, gimana kalau orang datang lihat piala kita, gimana ya Ge? Kok malu? Itu kan malu? achievement. Iya tapi menurut gue gini apa ya, malu aja gue kalau misalnya ngeliat, kayak lu misalnya, lu pernah dapet piala apa coba? Gue menang terus sih kebetulan. Lupa aja nggak piala-piala? Kalau gue pingpong gue pajang di rumah. Pialanya pingpong. Piala sama klapetis dulu gue pajang. Oh, Ada iya, beberapa. Kalau gue sih bangga, gue orangnya kan emang kayak begitu Jok gue. Butuh pengakuan. Kalau gue malu kalau ngelihat Jok itu piala, aduh gimana gitu kayaknya. Ya emang beda-beda Iya, ya iya, manusia iya. ya. Ada Ada lagi fakta fun fact lagi. berikutnya. Kebiasaan yang unik yang dimiliki oleh Joko Anwar adalah kalau ketika bobo dan kakinya nggak terkena sentuhan sesuatu, dia akan mengorok. Kaki lu nggak nyentuh sesuatu. Ya lu jadi ngorok. gue dari kecil punya kebiasaan, kaki gue kalau misalnya tidur harus Masuk menjejakkan, lipetan apa gitu? ya, atau menjejakkan kaki ke kepala ini tempat tidur. Jadi kalau misalnya gue tidur pasti kaki gue di tempat kepala dan kepala tempat kaki gitu. Jadi kalau misalnya gue tidur sama orang pasti nyilang. Ke kepala siapa? Kepala Kepala bapaknya. Iyalah kepala ini, kepala Oh, tempat kepala- tidur, oh, kepala tempat tidur. Iya. Kalau Kalau nggak gue misalnya nggak- ngigau, kalau nggak gue ngigau atau ngorok. Pasti ya. tuh. Pasti. Tapi kan kalau orang ngorok kan ditung gitu biasa diam dulu dia. Diapain? Ditendang, maksudnya kalau sorry Jok ya, nggak usah lah. Ya, pokoknya Itu ngoroknya sih nggak berhenti. Orangnya bangun. Lo tendang. enggak ditendang, abis itu dia diam dulu. Kalau abis itu langsung ngorok nangkis gue bisa. lagi. Oh bisa nangkis? Tidur gitu kalau ada yang mau ngapa-ngapain gue nangkis. Ngigo. Ngigonya. Oke. Karena kita akan menanyakan beberapa ini pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat ya. Ya, Oke. ini pilihan Jok. Apapun itu harus lo pilih. Mm-mm. Pilih menjadi screenwriter atau film director. Director. Oke, kenapa? Karena nulis lama. Film thriller atau komedi? Komedi. Loh, buat komedi kan? Pernah ajain Joni? Oh iya jadi Joni, bener ya. Tapi banyak kan thriller. Enggak juga. Dark. Dark gitu. Enggak juga. Terang. Terang. Oke. Lanjut. Elvis Presley atau Elvis Costello? Elvis Costello. Wah. Bokap gue itu. Elvis Presley Ya lah, itu kan Jok. dia kan terserah dia dong. Kenapa Elvis Gue Costello? Elvis Sukaisi aja cuek. Kan beda-beda selera bro. Kenapa Nggak Elvis selalu. Costello? Karena Elvis Costello pernah menyelamatkan hidup gue tahun 99. Nah, ceritanya boleh cerita dikit? Ya pada saat itu gue lagi down banget. Ah. Tiba-tiba gue dengerin lagu Elvis Costello, satu album Mighty Like a Rose. Oke. Itu kayak gue didatangin sama Elvis Costello di depan gue dan betul-betul memberikan nasihat buat gue. Dan langsung gue semangat. Absurd banget. Lu harus dengerin albumnya, keren banget. Iya. Oke, lanjut. Oke, Tara Basro atau Marsha Timothy? Tara Basro. Sama aja sih Itu sebenarnya. yang ngomong duluan, nggak apa-apa Iya. ya kan? Bikin film jelek tapi nggak laku atau bagus tapi cuma sehari ada di bioskop? Bikin film bagus dan lama. Nggak ada di pilihan. Bikin film bagus tapi sehari di bioskop lah. Paling nggak bisa kemana-mana gitu. Oke. Oke, lanjut. Pilih nih, Susah nih pertanyaannya. Menjebak semua gitu. pilih Nicola Saputra atau Chico Jericho? Sama. Lo harus pilih. Yang terakhir deh mungkin, yang terakhir gue syuting kali ya. Ciko Oke. berarti ya. Oh, ya. Ya. Lebih Itu memilih juga bergabung di Parvi atau LSF? Ini pertanyaan gue yang nulis nih, gue spesial nih, gue pengen banget. LSF. Oke. Karena kalau masuk ke gue bebasin semua. Nggak ada. Terakhir. Enggak saja yang baca. Wah, terakhir nih ya. Kalau untuk diajak sebagai cast di film Joko, pilih Desta atau Vincent? Saiful Jamil. Saya setuju ini, saya setuju. Ini baru ya. Iya. Itu berarti film isinya nyanyi melulu ya. Oke, baiklah. Selain TV Half-Words, selain serial TV Half-Words, ada juga film A Copy of My Mind, ada proyek terbaru yang lagi dikerjakan oleh Joko. Apa itu, Jok? Kebetulan gue lagi sama teman-teman gue terlibat satu project. Ini website base ya. Namanya Cubicle ID, di mana di website ini bakal ada kayak cubicle gitu dan masing-masing merepresentasikan banyak hal. Ada yang film, ada yang fashion, ada party, ada banyak lagi lah. Memang ini tujuannya adalah untuk menjadi satu website yang bisa di mana semua orang nanti share Ya.
dan diharapkan bisa menjadi sesuatu yang inspiring buat generasi muda. Oke. Dengan minat apapun bisa bergabung di situ dan sharing pengalaman mereka. Siapapun boleh bergabung? Betul. Bagaimana caranya kalau kita pengen bergabung, Jok? Bisa langsung masuk ke websitenya, ke microsite-nya, cubicle.id, pakai Q ya, nggak pakai C atau K. Oke. Ya. Q. Q. Bicle, ada Q, U, BICLE.id. ID. Ya, Oke, bisa langsung. itu dia. Silakan, Tonight Lovers. Langsung register aja. Langsung register di situ Ya, ya. sekali lagi visit cubicle.id ya. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama. Udah mau hadir Ditunggu sini ya. undangannya di Iya. film-film selanjutnya. Ya. Dari dulu pengen ya, tapi nggak pernah diajak ya. Oke, ya, sukses ya. buat proyek-proyekannya ya, Joko Kok ya. duduk lagi berdiri ya? Setelah kita akan kembali tetap di Tonight Show.